Bagus ya pertanyaannya. Nomor 2, Bu ya. Kalau misalnya teman saya pacaran, kita kasih tahu apa jangan. Soalnya suka marah kalau dikasih tahu. Tapi Bu ya, teman saya yang di rumah bukan teman saya di sini Bu ya. Kalau teman yang di sini ada soleh dan soleha Bu ya. Amin. Jadi kasih tahu apa jangan teman saya yang di rumah. Kalau pacaran itu dosa Bu ya. Santri, ini yang nanya terutama tulis hadisnya. Man ro'a minkum mungkaron. Man ro'a minkum mungkaron fal yughayyirhu. Man ro'a minkum mungkaron fal yughayyirhu. Fa ilam yastati ulangi. Man ro'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadihi. Fal yughayyirhu biyadihi. Fa ilam yastati fa bilisanihi gitu. Fa ilam yastati fa bilisanihi. Terus fa ilam yastati fa biqalbihi. Dzalika ad'aful iman. Dzalika ad'aful iman. Bukhari ya. Barang siapa di antara kalian melihat kemunkaran, ini pacaran itu kemunkaran kan? Ada janjian, ada ketemuan, cepat laporkan. Bu ya, diusir Bu ya. Cicing didi, ingat jadong didi. Barang siapa di antara kalian melihat kemunkaran, rubah dengan tangan. Maka rubah dengan tangan. Kalau tidak mampu dengan tangan, dengan ucapan. Dan jika tidak mampu dengan ucapan, dengan hati. Nah, dan yang tidak dengan hati, dan yang dengan hati itu maksudnya, itu selemah-lemahnya iman. Jadi ini berbicara tentang tingkatan kehebatan manusia. Manusia yang paling hebat ialah apabila melihat kemunkaran, dia rubah dengan tangannya. Mungkin di sini Bu ya, yang bisa dengan tangan. Ambil kalau bawa apa? Minuman keras misalkan, Bu ya bisa bertindak. Kalau di level kita ini negara kan punya apa? Pamong PP, pamong peraja. Jadi sebaiknya pamong peraja ini bukan hanya ngobrak-ngabrik pedagang kaki lima, yang kadang-kadang jeruknya diambil, itu oknum ya. Ini yang pacaran-pacaran di buburak udah melakukan kupang PPT. Ya mah diarantap bukan we. Makanya kita ke depan harus menjadi pemerintah. Saya sering katakan, jangan nonton aja. Kalau pemerintahnya dari santri tegas, wah ingat nih kata-kata Buya, hadis baginda Rasul. Baginda Buya menyampaikan hadis baginda Rasul tentang melihat kemungkaran, ayo pacaran, wah dibabrik, wah ngomong perabat, bubar sih bubar, balik ke imam masing-masing. Kalau perlu tewakan, tanya telepon orang tuanya supaya dijemput ke orang tuanya. Pedagang memang diborak-balik karena tidak tertib, bagus itu, tertib duniawi. Tapi yang tidak tertib ukhrawi, yang ngacak-ngacak agama dibiarkan, dia heran aja juga. Aneh. Sekarang banyak ya di masjid-masjid besar itu, masjid agung, masjid besar, laki-laki perempuan pakai kerudung, pakai jilbab gitu ya, pada pacaran itu. Kenapa Buya menyimpulkan pacaran
Ya kalau pegang-pegang tangan dan sebagainya itu pasti pacarnya. Kalau dong suami istri kadang-kadang masing-masing. Beda hawanya. Pacaran itu hawanya setan itu yang ketiganya. Pelukan, pegangan. Orang yang suami istri tidak kan. Nanti di rumah pegangan pelukannya kalau suami istri. Wih, kita sudah menyimpulkan, waduh duaan wah masih bawa kabogoh nah. Wah, mungkin nih suami istrinya enggak. Saya sudah suami istri tanya mana surat nikahnya. Kira kawin mana? Mana telepon orang tua? Nges kawin mana? Enggak pasti insan. Pinggir-pinggir masjid baru dah. Adang berkumandang kode KMT jadi kita. Aneh Bu ya. Wah, makanya kalau punya di sini pakai tangan. Orang yang pakai tangan itu yang paling kuat keimanan. Gak mampu pakai tangan mungkin kalian pakai lisan kalian. Lapor kamu ya. Bu ya, ini dengan lisan. Tidak kuat dengan lisan itu selama-lamanya iman. Yang cicing itu 1 juta tapi cicing. Kuate yang ngadonga ya Allah. Goreng santri nun eta mah harusnya berani dengan lisan. Lisannya bisa lapor atau lisan langsung ke temannya. Kalau kamu gitu dilaporkan ke Buya. Saya beri peringatan. Janganlah kita selang tolbul ilmi misalkan meskipun Buya yakin di kita nggak ada. Yang begitu sudah basi lah. Artinya masa ya sih orang yang banyak diusir-usir gara-gara itu kita mau ikut-ikutan. Udahlah itu mah. Sudah jadi basi itu nggak keren kita punya pacar gitu-gitu. Yang keren itu yang bisa menjaga nafsunya, saling mendoakan itu jodohnya, saling mempersiapkan diri, saling percaya, sudah. Tidak berpindah ke lain hati, bismillah. Sudah. Kalau ada yang pindah ke lain hati, bukan jodohnya, Allah ganti dan yang lebih baik. Yang tadi takdir itu kita doa, bukan itu mungkin jodoh. Ya. Nah itu ya jawaban dari Buya. Rubah dengan tangan. Tidak bisa dengan lisan. Baik. Ada juga yang berpendapat begini, yang dengan tangan katanya pemerintah, dengan lisan adalah ulama katanya, dengan hati adalah rakyat biasa. Maaf satu kalimat, Buya sangat tidak setuju. Seolah-olah pemerintah dan ulama itu orang-orang yang berbeda, harusnya sama. Ya pemerintah, ya ulama. Ya ulama, ya pemerintah, kan begitu baginda Rasul. Ya nabi, ya pemerintah. Khalifah baginda Rasul. Abu Bakar ya sahabat Rasul, kalau lebih dari ulama itu sahabat itu. Ya khalifah kan gitu. Ya, jangan dipisah-pisah dong antara ulama dan pemerintah. Cuma sekarang mengapa ulama seolah-olah dipisahkan oleh pemerintah? Pertama, kalian harus tahu ada semacam gerakan-gerakan di luar sana yang ingin menjauhkan pemerintah dengan ulama. Pemerintah dikasih kabar yang buruk-buruk tentang ulama sehingga pemerintah benci kepada ulama. Kemudian si pengganggu itu orang-orang itu yang suka ngadu domba itu orang-orang munafik datang ke ulama memburuk-burukan pemerintah supaya ulama benci kepada pemerintah. Ya. Ini kepada teman-teman Buya nih yang sama-sama penceramah ya. Kita jangan bisa diadu domba membenci pemerintah. Bahkan pemerintah itu harus kita doakan ya supaya bisa ngurus negara ini. Sekaligus juga kita berdoa suatu hari kita bisa memegang negara. Karena yang namanya ulama itu tidak dikhususkan berpengetahuan di bidang agama. Ulama itu di berbagai pengetahuan termasuk memegang pemerintah. Lebih lagi pemerintahannya berdasarkan agama nantinya. Adanya wa amruhum syura bainahum dan sebagainya. Ya, jadi masalah itu ulama dan pemerintah tidak bisa dipisah-pisah dan sangat begitu hina kalau ulama hanya sebatas bagian berdoa saja. Ya, padahal pemerintah ulama itu harus bisa juga mengendalikan pemerintah.